Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Farhan Tersetio, NIM 0730020039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Baidowi dengan NIM 0730020046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Syahputra dengan NIM belakang 049 dari Teknik Tambang kelas B. Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Ivan Santubasa Sormin dengan NIM 073002000045. Apa itu GPS? GPS merupakan sistem satelit navigasi yang dikelola oleh Amerika Serikat sebagai alat untuk mengetahui posisi, koordinat, dan rute perjalanan. Alat ini memanfaatkan satelit sebagai sinyal untuk memperoleh suatu posisi, koordinat, waktu, dan cuaca di daerah sekitar. Prinsip kerja dari alat ini adalah dengan cara mengirimkan sinyal terhadap satelit yang dapat digunakan setiap saat tanpa bergantung waktu dan juga cuaca. Hal ini sangat membantu pada kegiatan survei lapangan karena GPS ini sebagai alat pengganti dari peta. Ada beberapa fitur yang terdapat dalam GPS yang berfungsi untuk mencari koordinat posisi, kecepatan arah, dan waktu saat survei. GPS juga berguna untuk mengetahui medan lokasi agar kita tidak tersesat. Posisi dan sistem koordinat. Posisi suatu titik biasanya dinyatakan dengan koordinat 2 dimensi atau 3 dimensi yang mengacu pada suatu sistem koordinat tertentu. Sistem koordinat itu sendiri didefinisikan dengan menspesifikasikan 3 parameter berikut, yaitu yang pertama, satu itu lokasi titik nol dari sistem koordinat, yang kedua orientasi dari sumbu-sumbu koordinat, dan yang ketiga besaran kartesian dan kurvilinear yang digunakan untuk mendefinisikan posisi suatu titik dalam sistem koordinat tersebut. Dalam penentuan posisi suatu titik di permukaan bumi, titik nol dari sistem koordinat yang digunakan dapat berlokasi di titik pusat massa bumi, sistem koordinat geosentrik, maupun di salah satu titik di permukaan bumi, sistem koordinat toposentrik. Sistem koordinat geosentrik banyak digunakan dalam metode-metode penentuan posisi ekstraterestis yang menggunakan satelit dan benda-benda langit lainnya. Sistem koordinat toposentrik banyak digunakan dalam metode-metode penentuan posisi terestris. Di sini ada gambar tabel dari pembagian 3 parameter. Yang pertama itu lokasi titik nol, itu dibagi 2, ada geosentrik di pusat bumi dan toposentrik di permukaan bumi. Yang kedua ada orientasi sumbu, itu dibagi 2, ada yang terikat bumi, earth fixed, dan terikat oleh langit, space fixed. Yang ketiga besaran koordinat, ada yang jarak yang menggunakan kartesian x, y, z, lalu dibagi lagi bawahnya ada sudut dan jarak, geodestis. Dalam penentuan posisi dengan pengamatan ke satelit GPS ada 2 sistem koordinat referensi yang penting untuk dicatat, yaitu CIS Conventional Inertial System dan CTS Conventional Terrestrial System. Sistem CIS digunakan untuk pendeskripsi posisi dan pergerakan satelit, dan sistem CTS digunakan untuk menyatakan posisi titik di permukaan bumi. Karakteristik dasar dari kedua sistem tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar, kutub yang digunakan untuk pendefinisian sumbu Z yang pada dasarnya merupakan sumbu momentum sudut adalah CEP, konvensional epimeris pole, pada epok standar J2000. Sedangkan pada sistem CTS, kutub yang digunakan untuk pendefinisian sumbu Z adalah CTP. Pada saat ini yang digunakan sebagai CTP adalah CIO, Conventional International Origin, yang merupakan posisi rata-rata sumbu rotasi bumi dari tahun 1900 hingga 1905. Sistem CIS karena sifatnya yang geosentrik dan terikat langit, kadangkala dinamakan sistem ECSF, Earth Centered Space Fixed, dan sistem CTS karena sifatnya yang geosentrik dan terikat permukaan, sering juga dinamakan sistem ECEF, Earth Centered Earth Fixed. Pada penentuan posisi dengan GPS, posisi titik permukaan bumi diberikan dalam koordinat kartesian 3 dimensi, yang sumbunya X, Y, dan Z,
Dalam sistem koordinat WGS 84, World Geodetic System 1984, yang merupakan suatu realisasi dari sistem CTS, koordinat Cartesian X, Y, Z tersebut selanjutnya dapat ditransformasikan menjadi koordinat geodetik. Segmen GPS. Sistem GPS yang nama aslinya adalah Navstar GPS Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System mempunyai 3 segmen, yaitu satelit, pengontrol, dan penerima atau pengguna. Satelit GPS yang mengorbitkan bumi dengan orbit dan kedudukan yang tetap, koordinat pasti. Seluruhnya berjumlah 24 buah, di mana 21 buah itu aktif dan 3-nya itu untuk cadangan. Di sini, satelit itu bertugas untuk menerima dan menyimpan data yang ditransmisikan oleh stasiun-stasiun pengontrol, lalu menyimpan dan menjaga informasi waktu berketelitian tinggi, dan memancarkan sinyal dan informasi secara kontinu ke pesawat penerima dari pengguna. Lalu ada pengontrol, yang bertugas untuk mengendalikan dan mengontrol satelit dari bumi, baik untuk mengecek kesehatan satelit, penentuan dan prediksi orbit dan waktu sinkron waktu antar satelit, dan mengirim data ke satelitnya. Yang ketiga itu ada penerima, yang bertugas menerima data dari satelit dengan memproses dan menentukan posisi, arah, jarak, dan waktu yang diperlukan oleh pengguna. Mengapa GPS menarik untuk digunakan? Yang pertama, GPS dapat digunakan setiap saat tanpa bergantung waktu dan cuaca. GPS dapat digunakan baik pada siang maupun malam hari, dalam kondisi cuaca yang buruk sekalipun, seperti hujan ataupun kabut. Karena karakteristik ini, maka pengguna GPS dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dari pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan penentuan posisi, yang pada akhirnya dapat diharapkan dapat memperpendek waktu pelaksanaan aktivitas. Yang kedua itu, satelit-satelit GPS mempunyai ketinggian orbit yang cukup tinggi, yaitu sekitar 20.000 km di atas permukaan bumi, dan jumlahnya relatif cukup banyak, yaitu 24 satelit. Ini menyebabkan GPS dapat meliput wilayah yang cukup luas sehingga dapat digunakan oleh banyak orang pada saat yang sama. Yang ketiga, yang diperlukan dalam penentuan posisi titik dengan GPS adalah saling keterlihatan antara titik tersebut dengan satelit. Oleh sebab itu, topografi antara titik-titik tersebut sama sekali tidak akan berpengaruh, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya non-teknis, seperti pergerakan personil dan pendistribusian logistik. Yang keempat, pemakaian sistem GPS tidak dikenakan biaya, setidaknya sampai saat ini. Selama penggunaan memiliki alat penerima receiver sinyal GPS, maka yang bersangkutan dapat menggunakan sistem GPS untuk berbagi aplikasi tanpa dikenakan biaya oleh pihak yang memiliki satelit. Dan yang kelima, pengumpulan data surveyor. GPS tidak dapat memanipulasi data pengamatan. GPS seperti halnya yang dapat dilakukan dengan metode pengumpulan data terestris, yang umumnya digunakan yaitu metode poligon. Ini tentunya akan meningkatkan tingkat keandalan dari hasil survei dan pemetaan yang diperoleh. Di samping itu, pemberian kerja akan mendapatkan keamanan dan jaminan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari GPS Garmin 64S. Yaitu yang pertama ada antena internal, ada layar GPS, kemudian ada tombol in, tombol find, kemudian ada tombol mark, tombol quit, tombol navigasi, tombol enter, kemudian ada tombol menu, tombol page, tombol out, kemudian ada tombol power. Selanjutnya ada port USB dan juga baterai. Selanjutnya fungsi dari tombol-tombol yang ada di GPS. Yang pertama, tombol power terletak di sebelah kanan atas. Tekan tombol agak lama, kemudian GPS akan otomatis nyala. Tombol in berfungsi untuk memperbesar tampilan peta pada layar GPS. Tombol out berfungsi untuk memperkecil tampilan peta pada layar GPS. Kemudian tombol find berfungsi untuk membuka menu pencarian pada GPS. Tombol page berfungsi untuk mengakses halaman utama dari GPS. Tombol mark berfungsi untuk menyimpan titik lokasi pada saat survei menggunakan GPS. Tombol menu berfungsi untuk membuka pilihan menu yang ada di GPS. Tombol quit berfungsi untuk membatalkan pilihan atau kembali ke menu sebelumnya. Kemudian ada tombol enter
berfungsi untuk memilih atau OK pada suatu menu yang akan Anda pilih. Kemudian, tombol berfungsi untuk menavigasi pada layar peta yang ditampilkan di GPS. Pada bagian belakang GPS sisi atas, terdapat port USB yang berfungsi untuk menyambungkan ke laptop menggunakan kabel USB. Di bagian bawahnya adalah untuk memasang baterai tipe AA. Kemudian cara untuk menyalakan GPS. Yang pertama itu, pada bagian atas sisi kanan GPS Anda, tekan dan tahan tombol power selama beberapa detik hingga layar menyala dan memunculkan logo Garmin. Kemudian setelah GPS nyala, GPS akan otomatis menunjukkan lokasi di mana Anda berada, seperti gambar di bawah ini. Kemudian cara menggunakan GPS. Yang pertama, GPS juga memiliki beberapa pengaturan yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Salah satunya adalah pengaturan tingkat kecerahan layar. Kita juga dapat mengetahui status baterai, keterangan sinyal GPS, keterangan jam, hari, dan tanggal. Anda juga dapat melihat berapa banyak satelit yang telah ditangkap oleh GPS Anda dengan cara tekan tombol page, satelit. Kemudian layar GPS akan seperti gambar di bawah ini, di mana akan menunjukkan koordinat, akurasi GPS, titik ketinggian, satelit, dan sinyal satelit. Di GPS Anda juga dapat mengetahui arah mata angin dari titik lokasi Anda yang ada pada pilihan kompas. Anda dapat mencobanya dengan cara menekan tombol page, kemudian pilih kompas. Kompas ini bertujuan untuk menunjukkan arah mata angin pada saat survei. Kita dapat melihat gambarnya di sini. Selanjutnya, pada GPS Anda juga dapat mengetahui lokasi di mana Anda berada dan melihat tempat-tempat di sekitar lokasi Anda. Anda dapat mencobanya dengan cara menekan tombol page, kemudian pilih map. Pada opsi map ini, Anda juga dapat melihat track dan waypoint jika Anda sudah mulai merekam track dan waypoint. Selanjutnya, cara menyalakan mode perekaman trek atau rute perjalanan. Yang pertama, pergi ke main menu, pilih icon setup. Selanjutnya, pilih icon track. Pada track log, ubah menjadi record show on map. Pastikan perekaman rute atau trek pada GPS Anda dalam keadaan aktif sebelum Anda melakukan survei. Jika sudah selesai survei dan ingin menonaktifkan perekaman rute atau trek, lakukan cara seperti tadi. Kemudian pilih Do Not Record. Trek disimpan setelah survei lapangan selesai dilakukan. Umumnya trek disimpan per hari. Cara untuk menyimpan trek yang sudah direkam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergi ke main menu, pilih icon track manager, pilih current track, yaitu perekaman rute yang baru saja dilakukan. Pilih save track untuk menyimpan rute perjalanan atau trek. Masukkan nama trek, umumnya dalam bentuk tanggal dan waktu survei, kemudian pilih done. Bersihkan perekaman trek dari perekaman sebelumnya, pilih yes. Perhatikan akan muncul nama trek yang Anda simpan. Ini membuktikan bahwa trek survei Anda sudah berhasil tersimpan. Saya akan membahas tentang cara menyimpan titik. Pertama, tekan tombol mark pada GPS dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Yang kedua, pilih done untuk menyimpan waypoint. Untuk melihat daftar waypoint yang sudah Anda simpan, silakan Anda pergi ke main menu dan pilih waypoint manager. Kemudian akan muncul daftar waypoint yang sudah Anda simpan. Untuk menghapus satu waypoint yang sudah Anda simpan, tekan enter pada salah satu titik waypoint yang akan dihapus, kemudian tekan tombol menu dan pilih delete. Posisi dengan GPS. Pada dasarnya, penentuan posisi dengan GPS adalah pengukuran jarak secara bersama-sama ke beberapa satelit yang koordinatnya telah diketahui, sekaligus untuk menentukan koordinat suatu titik di bumi. Receiver setidaknya membutuhkan 4 satelit yang dapat ditangkap sinyal dengan baik. Secara default, posisi atau koordinat yang diperoleh bereferensi ke Global Datum, yaitu World Geodesic System 1984 atau disingkat WGS84. Secara garis besar, penentuan posisi dengan GPS ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode absolut dan metode relatif. Pertama, metode absolut atau juga dikenal sebagai positioning menentukan posisi hanya berdasarkan pada satu pesawat penerima atau receiver saja. Ketelitian posisi dalam beberapa meter atau tidak berketelitian tinggi dan umumnya hanya diperuntukkan bagi keperluan navigasi. Yang kedua, metode relatif atau sering disingkat differential positioning, menentukan posisi dengan menggunakan lebih dari sebuah receiver. Satu GPS dipasang pada lokasi tertentu di muka bumi dan secara terus-menerus menerima sinyal dari satelit dalam jangka waktu tertentu, dijadikan sebagai referensi bagi yang lainnya.
Metode ini menghasilkan posisi berketelitian tinggi, umumnya kurang dari 1 meter, dan diaplikasikan untuk keperluan survei, geodesi, ataupun pemetaan yang memerlukan ketelitian tinggi. Kesalahan dalam penentuan posisi saat menggunakan GPS. Beberapa kesalahan dalam penentuan posisi dalam metode absolut ini antara lain disebabkan oleh efek multipath, efek selective availability atau ESA, maupun kesalahan karena ketidaksinkronan atau peta kerja dan setting yang dilakukan saat menggunakan GPS. Pertama, saya akan menjelaskan multipath. Multipath adalah fenomena di mana sinyal dari satelit tiba di antena receiver melalui 2 atau lebih lintasan yang berbeda. Hal ini bisa terjadi jikalau kita melakukan pengukuran posisi di lokasi-lokasi yang dekat dengan benda relatif, seperti di samping gedung tinggi, di bawah kawat transmisi, tegangan tinggi, atau lainnya. Untuk mengatasinya, hindari pengamatan dengan benda relatif, pakai satelit yang benar-benar baik saja, lakukan pengukuran berulang-ulang dan diratakan hasilnya. Yang kedua ada SA, adalah teknik pemfilteran yang diaplikasikan untuk memproteksi ketelitian tinggi GPS bagi khalayak umum dengan cara mengacak sinyal dan dari satelit terutama yang berhubungan dengan informasi waktu. Koreksinya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang mengelola GPS ataupun pihak militer Amerika saja. Pihak-pihak lain yang mempunyai izin untuk menggunakan data berketelitian tinggi biasanya juga diberitahu cara koreksinya. SA ini merupakan sumber kesalahan paling besar bagi penentuan posisi dengan metode absolut. Namun dengan menerapkan metode relative differential positioning, kesalahan tersebut dapat dikurangi. Selain itu, belum lama ini pihak militer Amerika telah merevisi kebijakan dan menetapkan SA ini. Sehingga saat ini dengan metode absolut pun ketelitian sudah sangat baik dibandingkan sebelumnya, atau sudah tidak dalam puluhan meter lagi kesalahannya. Selanjutnya, ketidakakurat posisi karena setting receiver yang tidak pas ini hanya dapat diatasi dengan mengeset parameter GPS saat dipakai sesuai dengan parameter peta yang dipergunakan. Hal tersebut biasanya terkait dengan sistem proyeksi dan koordinat, serta datum yang digunakan dalam peta kerja. GPS dan manfaatnya. Pertama, GPS dan geodesi. GPS terutama digunakan untuk pengadaan jaringan kerangka dasar titik-titik kontrol, baik untuk skala nasional, regional, maupun global. Berdasarkan pengamatan secara teliti titik-titik dalam suatu jaringan, dari waktu ke waktu GPS telah banyak digunakan untuk mempelajari dinamika bumi atau geodinamika, seperti yang berkaitan dengan pergerakan sensor-sensor maupun lempeng-lempeng. Benua yang selanjutnya digunakan untuk memprediksi terjadinya gempa atau letusan gunung. Yang kedua, GPS dan pemetaan darat. Dalam survei dan pemetaan darat, GPS diaplikasikan untuk pengadaan titik-titik kontrol atau ORD 2 atau lebih rendah untuk keperluan pemetaan, termasuk pemotretan udara, survei rekayasa ataupun survei pertambangan, maupun untuk pengkonstruksian titik-titik di samping. Di samping itu, GPS akan punya peran dalam penentuan asimut dan benda tinggi antara dua titik. Secara umum, jenis aplikasi GPS dalam bidang pemetaan darat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, survei pertambangan. Dalam proses eksplorasi mineral dan energi, GPS sangat membantu dalam penentuan posisi dan staking out deposit mineral ataupun batas daerah konvensi pertambangan. Penentuan lokasi kandungan deposit serta untuk pemantauan posisi anjungan penguburan minyak lepas pantai. GPS bekerja sama dengan JIS sangat efektif dan efisien dalam pemantauan dan pengontrolan dampak lingkungan yang terjadi akibat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, survei rekayasa. Teknologi GPS sangat bermanfaat dalam pengadaan jaringan titik-titik kontrol untuk menunjukkan pekerjaan rekayasa. Metode survei GPS ini berbasis pada metode penentuan posisi diferensial dengan menggunakan data fase. Survei dengan GPS dapat dikategorikan sebagai survei topografi, survei rekayasa, survei kadaster, survei kontrol geodetik, dan survei geodinamika. Berkaitan dengan survei rekayasa, pengadaan jaringan titik-titik kontrol umumnya bersifat lokal dan mempunyai karakteristik yang spesifik. Contoh pekerjaan rekayasa yang mengadakan titik kontrol dapat dilayani dengan GPS adalah pembangunan terowongan, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pemasangan pipa, serta pembangunan terusan dan saluran irigasi. Yang kelima, GPS untuk pemantauan deformasi bangunan dan struktur serta pergerakan tanah. Prinsip pemantauan deformasi bangunan dan struktur serta pergerakan tanah pada dasarnya dapat dilakukan secara episodik maupun kontinu. Contoh objek pemantauan deformasi yang ditangani dengan GPS adalah yang pertama, bendungan. GPS digunakan untuk menentukan titik kontrol pada dasar yang stabil serta memantau posisi dan titik-titik pantau, baik yang berada di zona tekanan ataupun pada punggung dari dinding dam. Yang kedua, anjungan minyak di lepas pantai. GPS untuk memantau penurunan struktur atau sinking dengan mengamati perubahan wadah tinggi. Dan yang terakhir adalah kawasan pertambangan, memantau pergerakan dan penurunan tanah
atau land subsidence akibat aktivitas pertambangan.